Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Yakin sehat? Kalau sehat itu semangat ibu aja yang kayak gini aja semangat. Semangat lagi. Oke. Nggak semangat. Ayo, semangat lagi. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, sebaiknya yang kita lakukan adalah berdoa. Ketua kelas Hendra, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hendra? Azwar? Bangkit? Nanda? Ada yang tahu kabarnya? Alfa? Oke. Sebenarnya kalau kalian Alfa tidak masuk sekolah, itu yang rugi bukan guru. Ya, mungkin ini sudah pernah kalian dengar dari kalian SD. Mungkin kalau kalian tidak masuk sekolah, itu yang rugi bukan guru, tapi yang rugi adalah kalian sendiri. Kenapa? Kenapa, Alvin? Kalau nggak masuk sekolah, itu yang rugi murid, bukan guru. Karena ketinggalan pelajaran. Karena ketinggalan pelajaran. Oke? Yang teman-teman udah sampai mana belajarnya, kita masih stuck di hari yang kemarin. Karena kita tidak tahu informasi atau pelajaran apa yang diberikan hari ini. Oke? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sama Allah, sehingga kita semua bisa datang ke sekolah, kalian bisa belajar, bisa mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk masa depan kalian kelak, dan ibu juga sehat-sehat juga ya. Dan bagi teman-teman kalian yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit, bagi teman kalian yang tadi tidak masuk, 3 orang, mudah-mudahan tidak ada masalah apa-apa. Semoga mereka dalam keadaan sehat-sehat saja. Bagaimana kalian semua? Siap untuk belajar? Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke materi. Sekarang, Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin? Yakin? Masih ingat tentang gulma? Masih. Bersahabat dengan gulma? Tidak. Oke. Emang kenapa nggak mau bersahabat sama gulma? Cezi. Banyak dampak negatif. Apa aja, Cezi? 1. Oke, perebutan unsur hara dengan tanaman asli atau tanaman yang dibudidayakan. Oke. Yang kedua, yang lagi merugikan. Pengendaliannya pakai apa ya? Pengendalian pakai gulma. Iya, pengendalian gulma pakai apa? Pakai uang. Pakai obat. Apa nama obatnya? Pestisida. Oke. Ya uangnya nggak usah disebut lah ya. Repot juga kita kalau semuanya kita makan pakai apa? Pakai uang. Pakai nasi kita makan. Uang kita masukin nggak bisa. Oke. Next. Tadi ingat, dampak negatif dari gulma adalah 1. Penyerapan unsur hara yang seharusnya untuk tanaman yang dibudidayakan menjadi diserap sama si gulma. Yang kedua, pengendaliannya menggunakan pestisida. Nah, kaitannya dengan pelajaran ibu hari ini adalah, ada yang bisa baca? Oke. Judul kado yang ibu ambil
untuk hari ini itu adalah pemeliharaan kesuburan tanah. Oke, pemeliharaan kesuburan tanah masih masuk ke dalam mapel pemeliharaan dan pengelolaan tanaman. Jadi Ibu akan mengetes kemampuan awal kalian yang berkaitan dengan kesuburan tanah. Ya, minta tolong dibagikan. Nah, sudah dapat semuanya? Oke. Kalau sudah dapat semuanya, silahkan kalian isi. Ibu kasih waktu 5 menit. Jangan lupa tuliskan nama. Oke, waktunya habis. Silahkan dikumpulkan dulu pretestnya. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalian sudah melakukan pretest tentang kesuburan tanah. Dan setelah melihat tayangan PowerPoint, video pembelajaran, kemudian melalui diskusi, praktek, dan nantinya kalian akan melakukan presentasi, maka diharapkan kalian satu, memahami kondisi kesuburan tanah dengan baik. Yang kedua, kalian menentukan defisiensi unsur hara pada tanaman dengan tepat. 3. Menerapkan teknik pemeliharaan kesuburan tanah dengan tepat. Yang keempat, melaksanakan pemeliharaan kesuburan tanah dengan benar. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Jadi kalau misalkan kalian mungkin bertanya, apa sih manfaat kalian untuk kedepannya dengan kalian tahu kesuburan tanah ini? Seperti kalian tahu bahwa kalian sekarang bersekolah di SMK Perkebunan, ya. Ketika kalian lulus dari SMK Perkebunan, pastinya kalau kalian nanti bekerja, perusahaan yang akan kalian tuju atau usaha yang akan kalian geluti itu pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya perkebunan, ya. Biasanya hanya 1-2% yang melenceng. Dengan kalian belajar kesuburan tanah, satu, kalian akan lebih paham. Jadi ke depan kalau misalkan kalian bekerja, maka kalian bisa tuh bilang ke tempat kalian bekerja, oh saya sudah paham tentang ciri-ciri tanah subur itu seperti apa. Ya kan? Kan bisa membedakan kita mana tanah subur, mana tidak. Dan kalau kalian nanti punya lahan, maka kalian bisa mengolah dan memberdayakan lahan kalian dengan maksimal. Kenapa? Karena kalian sudah tahu ilmu dasar, yaitu apa? Tentang tanah. Oke? Karena bagaimanapun tanaman tumbuhnya di tanah. Di pembelajaran kali ini juga, metode pembelajaran kita itu adalah PBL. Apa itu PBL? PBL itu Problem Based Learning. Jadi, kalian akan Ibu berikan satu buah masalah yang nanti akan kalian pecahkan. Akan kalian cari solusinya kira-kira apa nih dari masalah yang nanti akan Ibu sampaikan. Jadi, berkaitan dengan kesuburan tanah, seperti kita tahu bahwa pemakaian pupuk kimia itu sudah bertahun-tahun ini sudah sering digunakan, betul? Betul. Dengan pemakaian pupuk kimia yang sudah bertahun-tahun menyebabkan kerusakan tanah atau memberikan dampak yang kurang baik bagi kesuburan tanah kita. Nah, itu adalah permasalahan yang ingin Ibu kemukakan kepada kalian, dan kalian nanti silahkan kalian diskusi dengan kelompok, nanti kalian akan Ibu bagi dengan kelompok,
kalian diskusikan bagaimana solusinya supaya tanah tetap sehat, tetap subur, tetapi tanaman yang di atasnya, tanaman yang dibudidayakan tetap mendapatkan unsur hara yang baik, ya. Teman, mengapa kita perlu mempelajari kesuburan tanah? Maju. Karena semakin subur tanahnya, maka tanaman yang ditanam cepat tumbuh. Oke, semakin subur tanah, tanaman yang ditanam cepat tumbuh. Ada yang punya pendapat lain? Hendra. Tanah yang subur mengurangi dampak pada tanaman. Tanah yang subur mengurangi Dampak penyakit. Oke, meminimalisir tanaman terkena penyakit. Oke, Hendra. Ada yang punya pendapat lain? Yang cewek-cewek kok nggak bersuara nih? Cezi. Ayo, nggak apa-apa. Oke. Oke, semakin subur tanah, maka tanaman semakin bagus. Beri aplaus untuk kalian semua. Oke, jadi kesuburan tanah pasti berpengaruh besar kepada tanaman. Tanahnya kering kerontang, kalian mengharapkan tanaman yang subur, bisa? Tidak, ya. Apakah kesuburan tanah itu dari yang sudah Ibu bikin? Ada yang bisa mengaitkan? Nathan. Oke, bagus. Betul, Nathan. Jadi, dari sini kalian bisa lihat, apakah kesuburan tanah itu? Jadi, kesuburan yang dimaksud dengan kesuburan tanah, itu pada dasarnya adalah kemampuan dari tanah untuk bisa memberikan unsur hara yang cukup bagi tanaman. Memberikan unsur hara yang cukup dan bisa diserap dengan baik oleh tanaman. Itu yang dimaksud dengan kesuburan tanah. Percuma kalau dia memiliki unsur hara yang banyak di dalam tanah, tapi nggak bisa diserap. Percuma, tanamannya juga tidak akan bisa berproduksi dengan baik. Nah, di sini kalian akan menonton video pembelajaran yang sudah Ibu sediakan. Silakan disimak baik-baik ya. Ini dampak pemberian pupuk kimia kepada tanaman. Jadi ada dua dampak, positif dan negatif. Dampak positif dari penggunaan pupuk kimia. Satu, kondisi tanah akan menarik berbeda dengan sebelumnya. Coba kita perhatikan pada lokasi tanah kita yang pernah kita lakukan dengan pupuk kimia, pasti akan berbeda dengan kondisinya sebelumnya. Dampak negatif yang kedua, peningkatan mikroorganisme tanah. Tanaman juga dapat memiliki dampak tanah. Nah, jauh lebih penting semua yang jauh. Oke. Barusan kalian sudah menyimak video tentang dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan apa aja tadi dampak positif yang disebutkan? Boleh? Relasi. Ya, silahkan relasi. Tanaman cepat tumbuh. Ada lagi? Ya, Selvira. Terhindar dari penyakit. Oke. Yang ketiga, ada yang mau menambahkan? Vira? Memengaruhi kekayaan tanah atau menambah unsur hara dalam tanah. Dampak positif dari pemberian pupuk kimia. Kalau pemberian pupuk kimia dari sisi dampak negatifnya,
Siapa yang mau menjawab? Ya, Vira. Kondisi tanah akan mengeras dari sebelumnya. Ada lagi? Safira. Putusnya rantai makanan. Oke. Ya? Oke. Merusak kepada kesehatan. Kita bahas satu-satu. Cezi mau menambahkan? Ya, silakan. Peningkatan mikroorganisme pengganggu tanaman. Oke. Yang pertama tadi disampaikan oleh Vira adalah kondisi tanah akan mengeras. Siapa yang pernah melihat tanah pecah-pecah kering? Oke, kita rata-rata terutama untuk di daerah sini ya, itu tanahnya bisa dibilang kalau dia musim kemarau, tanahnya pecah-pecah. Tapi kalau dia musim hujan, tanahnya benyek, ya kayak lumpur. Oke, tanaman sawit kita itu sudah mengalami replanting, betul? Oke, artinya sudah berapa tahun? 25. Sudah 25 tahun di replanting. Selama 25 tahun, dia dipupuk nggak? Ya. Dipupuk. Nah, dipupuk terus-menerus, apakah ada penggunaan pupuk organik di dalamnya? Ada. Apa contoh pupuk organik yang digunakan? Tangkos. Jangan lupa, tangkos itu adalah contoh pupuk organik. Nah, tangkos digunakan, tetapi kadarnya lebih banyak pupuk kimia yang digunakan daripada si tangkos. Oke, kenapa? Karena yang tadi, pupuk kimia itu kandungan unsur haranya lebih banyak, lebih lengkap. Maka akhirnya dan lebih ringkas. Istilahnya dia udah bentuk jadi nih, tinggal udah bulat-bulat, udah bentuk taburan, udah bentuk bubuk. Ada yang bulat-bulat, ada yang seperti gula dan sebagainya ya. Maka akhirnya pupuk kimia lebih banyak digunakan. Nah, tetapi yang tadi efeknya, si tanah, siapa yang pernah mengolah lahan yang belum pernah mendapatkan perlakuan pemupukan? Yang buka lahan siapa yang udah pernah di sini? Hendra, tanahnya kayak apa? Hitam gembur, kalau dipegang dingin, ya kan? Agak kayak lembab-lembab, padahal tidak basah. Oke, bisa membayangkan? Oke, itu tanah subur. Begitu kita mengolah atau anggap kita menggemburkan tanah yang memang posisinya ada di sawit, kita membuat penggemburan, tanahnya seperti kering, keras. Kalau mencangkul tuh tidak seperti selembut kalau kita mencangkul di posisi tanah gembur. Paham? Oke, itu yang dimaksud dengan pengerasan tanah. Selvira, tadi poin yang kedua apa? Putusnya rantai makanan. Ingat, tanah yang subur, dia memiliki mikroorganisme tanah. Jangan disangka di dalam tanah tidak ada mikroorganisme. Ada tidak? Ada. Apa contohnya? Cacing. Apakah cacing berguna bagi tanaman? Iya. Fungsinya untuk apa? Alvin? Tahu? Nggak tahu. Oke. Rehan. Fungsi cacing dalam tanah apa, Han? Pengurai. Apa yang diurai? Ayo. Pengurai betul? Betul. Apa yang diurai? Oke. Pengurai bahan organik tanah. Pengurai bahan organik tanah. Ingat,
Apakah daun yang jatuh langsung menghilang? Tidak. Daun yang jatuh dari pohon pasti akan turun ke tanah. Masa iya ke bawah? Ke tanah. Ya. Kalau bawahnya ternyata, ya iya sih bawah ya. Kalau bawahnya air ya ke air Bu. Oke deh. Ke bawah. Ya deh ke bawah. Bawahnya tanah tapi ya kita samain tanah. Ketika daun jatuh ke tanah, maka ingat dia akan terjadi yang namanya pelapukan. Pelapukan dulu, baru diurai. Datang-datang dia urai, nggak bisa, ya. Jadi dia melapuk dulu di bawah tuh, melapuk dia. Setelah dia melapuk, baru deh si cacing-cacing itu bekerja untuk mengurai, sehingga ketika dia sudah mengurai, bahan organik tadi bisa diserap oleh tanaman kembali. Paham ya? Oke. Next, siapa tadi? Oh, sorry. Jadi, kenapa dengan adanya si pupuk kimia tadi, mikroorganisme dalam tanah berkurang? Karena apa? Ada yang tahu? Sifat pupuk kimia itu apa? Hah? Pernah pupuk tanpa sarung tangan nggak? Pernah? Yang kalian rasakan apa? Panas. Nah, kalian bayangkan saja, tangan kalian yang lembut ini, itu bisa merasakan panas. Langsung dicek tuh. Lembut ya, ya? Lembut nggak, Dan? Jadi, tangan kita aja, itu bisa merasakan panas. Kita manusia, organisme yang besar. Organisme yang kompleks. Tapi bisa merasakan bahwa pupuk itu panas. Apalagi cacing. Ini sama kelingking aja gedean kelingking. Mati dia. Maka, kalau kebanyakan pupuk kimia, organisme tanah lambat laun akan punah. Makanya tidak jarang sekarang kalau kalian nyari cacing dalam tanah, susah, sulit. Jangan nyanyi, jangan nyanyi, please jangan nyanyi. Tapi yang nyanyi lagi begitu sulit, gitu ya. Oke, susah nyari cacing sekarang. Berbeda dengan yang tadi, si tanah gembur, si tanah hitam tadi. Kita satu kali aja udah cacing apa tuh? Cacing gila tuh ya kan? Tapi kalau di kebun sawit, kering itu kita cari-cari, nggak ada tuh cacing. Paham ya? Efek dari kimia. Next, Risa. Tadi merusak kesehatan. Oke, merusak kesehatan Ibu punya pengalaman. Bukan Ibu, alhamdulillah, tapi Ibu dapat cerita. Jadi, dia salah satu pekerja di perusahaan perkebunan. Dia itu melakukan pemupukan. Cuman mungkin pemupukannya tidak menggunakan APD yang lengkap. Tahu APD yang lengkap apa aja untuk pemupukan? Apa? Masker, sarung tangan, sepatu boot. Oke. Nah, jadi dia mungkin tidak menggunakan APD yang lengkap seperti itu. Yang ada efeknya adalah dia batuk darah. Mungkin dia sudah bekerja rawat sekian lama, ya. Begitu dia batuk darah. Dan itu katanya merupakan efek dari pemupukan, karena dia memupuk sekian lama seperti itu. Maka hati-hati. Begitu juga dengan misalkan kalian menggunakan pestisida. Hati-hati, jangan sampai terhirup, ya bahaya. Kalau sudah melakukan pemupukan, jangan lupa cuci tangan. Oke. Sebelum Ibu masuk ke video yang berikutnya, kita relaksasi sebentar. Silahkan berdiri. 1, 2, 3. Goyang pinggul kiri kanan. La 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 la.
goyang pinggul kiri kanan, la 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 la, putar 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 putar, lagi 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 lagi, putar putar. Goyang pinggul kiri kanan, la 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 la, goyang pinggul, ayo Alvin. Goyang pinggul kiri kanan, la 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 la, putar 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 putar, ayo diputar, putar lagi, ayo diputar. Oke. Sekarang kita masuk ke video pembelajaran yang kedua. Jadi kalau yang tadi itu tentang dampak positif negatif dari penggunaan pupuk kimia, yang video yang sekarang itu adalah berkaitan dengan defisiensi unsur hara. Kali ini kita akan membahas nanti secara detail peruntukan part-part yang kita akan bahas pada para ahli semuanya tidak terjaga. Kita bisa kita udah selama berpengalaman, apalagi mungkin apa kita kalau membuat Oke. Di awal sampai dengan menjelang akhir mukanya pada biasa aja. Begitu ada kata-kata, jangan sampai seperti cinta. Kalau butuh diingat, kalau tidak ditinggal. Ada nih yang mulai kelihatan giginya ya. Oke. Jadi ini adalah tadi video pembelajaran tentang defisiensi unsur hara. Apa yang bisa kalian ambil setelah kalian melihat video ini? Pengertian defisiensi. Apa itu pengertian defisiensi? Cezi. Kondisi di mana tanaman kekurangan unsur hara. Kondisi di mana tanaman kekurangan unsur hara. Tanaman kekurangan unsur hara. Unsur hara apa saja tadi yang dicontohin? Mikro dan makro. Oke. Apa sih contoh unsur hara makro? Nitrogen. Nitrogen. Aman kata dia. Nitrogen. Ada lagi? Makro. Mangan. Ayo. Kalium. Kalsium. Fosfor. Bukan mangan, tapi magnesium. Oke. Kalau yang mikro? Boron. Zinc. Besi. Sulfur. Ibu cuma dengar detiknya dong. Oke ya, jadi itu adalah unsur hara makro dan unsur hara mikro. Jadi dalam pemberian unsur hara, dalam pemberian pupuk kimia kita tidak boleh sembarangan, ya. Jangan sampai tadi yang dikatakan bahwa oh ini ada sehamparan tanaman kelapa sawit, tiba-tiba satu kuning, maka kita bisa mengatakan bahwa ini tanaman mengalami defisiensi. Salah. Kalau yang kuning cuma satu, maka yang di atasnya satu itu. Kalau memang dirasa memang ini sulit sekali, ya sudah. Kalau memang istilahnya lebih baik dibinasakan, maka sebaiknya dibinasakan biar cepat diganti dengan yang baru, supaya pertumbuhannya bisa menyusul teman-temannya yang lama. Karena bisa jadi itu pengaruhnya adalah genetik, proses penyerapan dia tidak bisa maksimal, sementara yang lain-lainnya bisa. Kegiatan inti. Jadi kegiatan yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Guru menyampaikan masalah kesuburan tanah yang akan dipecahkan secara berkelompok. Yang kedua, guru mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru mengarahkan siswa untuk
berkoordinasi atau bagi tugas dalam kelompok dalam melakukan pengamatan. Jadi alhamdulillah cuaca sudah reda. Nanti kita bisa ke lahan sesuai dengan kelompok kalian. Masing-masing kelompok nanti akan dapat 4 tanaman yang akan kalian amati. Membimbing penyelidikan kelompok, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengambilan data atau bahan selama proses penyelidikan. Jadi pada saat nanti kalian pengambilan data pengamatan, kalian bisa melakukan foto ya, gambar tanamannya difoto, lokasinya difoto, jadi kalian amati kondisi tanahnya seperti apa, kondisi tanamannya seperti apa, apakah berpengaruh dengan si kesuburan tanah, apakah ada nih menurut kalian, oh ini defisiensi unsur hara di unsur hara ini nih, gejalanya ini nih, gitu, paham ya? Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, guru memantau diskusi dan membimbing siswa dalam pengisian LKPD. Jadi nanti kalian per kelompok akan ibu bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian isi dan hasilnya nanti akan kalian presentasikan, ya. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, guru membimbing siswa dalam tanya jawab, lalu membuat kesimpulan dan kalian akhirnya nanti akan mengumpulkan LKPD. Dan terakhir nanti kalian juga akan mendapatkan post test setelah pretest di awal tadi. Nah, ini penilaian, oke? Kalian akan mendapatkan penilaian, di sini ada tes tertulis, kemudian keterampilan akan ibu ambil dari praktek, kemudian dari kompetensi dasar, dari unjuk kerja, seperti itu. Dari diskusi dan presentasi. Dari materi yang barusan kalian dapat, apa saja yang sudah kalian pelajari? Kita simpulkan bahwa defisiensi unsur hara. Dampak positif negatif penggunaan pupuk kimia. Oke. Pemberian pupuk kimia itu baik untuk kesuburan tanah. Ingat, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, sasaran. Oke, tepat sasaran. Satu lagi, oke, tepat jenis. Kita bersiap-siap untuk ke lahan. Oke, nanti setelah dari lahan, kita kembali lagi ke sini untuk melakukan diskusi dan presentasi. Oke ya? Oke, kalau gitu silahkan ke lahan. Pakai APD-nya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Semangat lagi. Nah, inilah lahan yang akan kalian amati. Dan seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan di kelas, masing-masing satu kelompok akan mendapatkan satu kelompok tanaman. Kelompok 1, baris yang kedua adalah kelompok 2, baris yang ketiga adalah kelompok 3. Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? LKPD nanti kalian isi sambil kalian melakukan pengamatan. Kalian amati berdasarkan gejalanya, gejalanya, kemudian untuk tanah, silakan kalian amati juga, ini tanahnya kira-kira seperti apa, ini apakah hanya karena tertolong hujan, jadi agak terlihat basah, kalau dia kondisinya tidak hujan, bagaimana tanahnya, lalu kalian kaitkan dengan defisiensi penampakan yang kalian lihat saat ini, kenapa daunnya seperti ini? Ini kira-kira kenapa nih seperti ini? Bisa jadi pengaruh dari satu. Yang kedua, Kesuburan tanah. dia masih dalam proses adaptasi dengan lingkungan yang baru. Bisa juga karena proses pengangkutan. Oke? Ya, ini adalah LKPD yang nanti akan kalian isi berdasarkan kelompoknya. Silahkan nanti diisi, didiskusikan bersama kelompok dengan melihat data-data yang ada. Oke? Di sini ada langkah-langkah kegiatan di lembaran yang ketiga. 1, peserta didik menggunakan APD lengkap. Jadi bagi yang tidak lengkap, tidak menggunakan sepatu boot, nah, nanti akan terkena penilaian sendiri ya.
karena ketidaklengkapan pada saat penggunaan APD praktek. Karena kenapa harus kita menggunakan APD lengkap? Supaya menjaga Safety, aman. Yang kedua, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, sudah tadi ya. Peserta didik menyediakan alat tulis dan HP untuk mengambil data. Peserta didik akan mendapatkan LKPD, sudah. Peserta didik bersama kelompoknya mengambil data, sudah. Peserta didik bersama kelompoknya akan melakukan diskusi kelompok untuk menentukan defisiensi unsur hara berdasarkan gejala yang tampak, jenis hara yang kekurangan, dan solusi yang akan diberikan sebagai langkah pemecahan masalahnya. Paham ya? Jadi silakan kalian berdiskusi dari data yang sudah kalian dapatkan. Ini kira-kira kalau kita berikan pupuk apa yang sesuai untuk mendukung pertumbuhannya. Kalau dia sakit, supaya dia lebih cepat sehatnya. Yang ketujuh, peserta didik dapat menanyakan kepada guru apabila terdapat kesulitan dalam penyelesaian mengisi LKPD dan pembuatan laporan untuk dipresentasikan. Nah, di belakang itu ada langkah-langkah. Jadi, langkah-langkah kalian dalam melakukan kegiatan ini apa saja, silakan kalian isi. Praktek ini, waktu kalian hanya 15 menit ya untuk melakukan pengamatan ya. Setelah itu kita akan kembali ke kelas untuk kalian diskusi di dalam kelas, lalu nanti kalian akan presentasi LKPD-nya. Oke, terima kasih. Dah, kalau memang tidak ada, supaya menyikat waktu, silahkan kita mulai. Tanaman 1, tanaman 2, tanaman 3. Itu di kolom yang terakhir. Kalau yang nomor 1. Keseimbanganku belum baik. Tanaman 2, tanaman 3, tanaman 4. ini gejalanya. Misal kalian tentukan itu tanaman 1, ini tanaman 3, dan di ujung tanaman 4. Itu. Sebelum hujan. Terus ibu kemana di sini? Iya, di sini ya. Daripada jatuh lagi. Berarti kalau maju nitrogen yo mah kekurangan nitrogen yo. Soalnya kuning. Bisa dikaitkan dengan tanahnya ya. Iya, Bu. Sekarang silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya ya, dan diskusikan apa yang tadi sudah kalian dapat di lahan. Setelah itu kita langsung presentasi. Silakan materi ajar yang ada di WA yang sudah Ibu bagikan, silakan dibuka, dan kalau masih kekurangan literatur kalian bisa searching di Google ya. Oke, silakan didiskusikan apa saja data yang sudah kalian dapat. Fotonya, oh ya, untuk foto ataupun video yang tadi sudah kalian dapat, silahkan dikirim ke grup WA, tuliskan nama kelompoknya di kantor. Nah, ini kan dari gejala yang sudah kalian amati, kira-kira solusinya dikasih pupuk apa? Oke, pupuk organik ya. Boleh? Iya, misalkan, oh ini harus kasih pupuk NPK majemuk. Karena di NPK majemuk itu ada 3 kandungan unsur hara. Ada N-nya, ada P-nya, ada K-nya, ada magnesiumnya juga. Seperti itu. Atau misalkan, oh ini dia kekurangan kalium. Kita kasih pupuk tunggal saja misalnya. Karena dia tidak kekurangan yang lain misalkan. Bisa langsung diberikan solusinya pupuk tunggal. Oke? Ketika yang lain ada gejala, kenapa tidak ada gejala? Bisa kalian kaitkan dengan, itu kan tanaman baru ditanam. Berarti dia waktu di pengelolaan May Nursery, siapa tahu nih, pemupukannya oke. Dan ketika pada saat proses penanaman, tidak mengalami tingkat stres yang terlalu berlebihan.
Makanya sampai sekarang dia baik-baik saja, tidak menunjukkan gejala dari sisi warna daun mungkin, dari sisi pertumbuhannya masih baik-baik saja. Dari sisi tanahnya bagaimana? Apakah jadi bisa jadi kalian berikan solusi untuk tanahnya? Untuk supaya si tanah tadi tidak keras. Dengan apa? Pemberian bahan organik. Apa kalian berikan solid atau kalian berikan tandan kosong seperti itu. Aman? Oke. Ini kondisi tanahnya dibuat juga di sini. Boleh. Kalau nggak dibuat apa? Lebih bagus dibuat karena nanti bisa saling dikaitkan. Udah dikirim ke ibu? Udah di grup. Oke. Nah, kalau misalkan sudah, ibu akan menunjuk untuk presentasi. Udah siap? Oke. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Penempatan definisi usaha kelapa sawit. Definisi pertama, tanaman pertama keluarkan nitrogen. Gejalanya jauh berwarna kuning, kondisi tanah lembek atau gugur pada saat hujan dan gersang pada saat kemarau. Pupuk yang digunakan untuk mengatasi nitrogen adalah NPK. Tanaman kedua, kekurangan nitrogen dan magnesium. Daun berwarna kuning, ada spot warna oranye dan tidak menerawang. Pupuk yang digunakan NPK dan dolomit. Tanaman ketiga, kekurangan nitrogen dan magnesium. Daun berwarna kuning, terdapat spot warna oranye dan tidak menerawang. Pupuk yang digunakan NPK dan dolomit. Nomor 4, bersama dengan nomor 3. Oke. Berarti yang berbeda hanya untuk tanaman yang pertama. Tanaman 2, 3, dan 4 mengalami gejala yang sama ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1 dan 3? Silakan. Ya, silakan Rehan. Kenapa harus diberikan pupuk NPK? Kenapa tidak juga saja? Untuk tanaman yang Kekurangan nitrogen. ya. Bila saya akan menjawabnya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, silakan kelompok selanjutnya. Kelompok 1 atau kelompok 3, silakan maju. Ya, kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ibu akan segera membagikan flash test untuk kalian. Ketua kelompok bisa tolong maju ke depan? Oke, 4. Silakan dikerjakan prosesnya dalam waktu 5 menit. Jangan lupa dituliskan nama, kelasnya, jadi dengan diadakannya post test, Ibu bisa membandingkan ketika kalian pretest dengan post test hasilnya bagaimana. Semoga materi kesuburan tanah yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan kalian bisa memahami konsep kesuburan tanah itu seperti apa. Jadi tentang dampak positif, negatif, defisiensi itu kalian sudah bisa memahaminya, ya. Pelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang konservasi lahan. Untuk hari ini Ibu
ucapkan terima kasih banyak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.